Mama anterinnya ke kantor? Nggak usah, Mah. Aku udah pesen taksi online kok, kan nggak enak kalau di-cancel. Gak apa-apa, kita tungguin aja taksi online ya. Nanti kalau dia datang Mama bayar, tapi tetap Mama yang anterin kamu kantor, ya? Aku berangkat sendiri aja. Mama nggak usah khawatirin aku ya. Lagian juga aku udah pesen dari tadi, pasti sebentar lagi sampai deh. Nah ini kayaknya. Bye, Ma. Hati-hati sayang. Aku harus ikutin Putri. Aku tahu dia belum baik-baik aja. Apapun alasannya, nggak semestinya Pangeran nyembunyiin sakit kista ovarium ini dari aku. Harusnya Pangeran tetap ngomong ke aku dari awal saat dokter mendiagnosa aku dengan penyakit itu. Karena aku nggak tahu penyakit aku ngerasa percaya diri di depan Oma Soraya untuk mengambil hatinya supaya Oma merestui aku. Tapi sekarang aku tahu alasan yang sebenarnya kenapa Oma Soraya nggak mau merestui hubungan aku sama Pangeran. Oma pasti merasa kalau aku bukan perempuan sempurna untuk mendampingi Pangeran. Aku tahu Putri pasti masih kepikiran soal penyakit dia. Ini arah kemana ya? Kok Putri lewat sini? Ini kan bukan arah ke kantornya Putri. Kok kemana dia? Padahal tadi Putri pamitnya ke kantor. Ternyata dia ke rumah sakit. Dia pasti nekat nemuin dokter yang selama ini nanganin dia. Ya ampun Put, kenapa kamu gak ngomong sama Mama sih? Kan Mama bisa nemenin kamu sayang. Kok harus gimana ya? Kalau dia tahu aku ngikutin dia, dia pasti marah. Apa maksud kamu tadi bertanya seperti itu di depan Gio? Oma nggak salah. Harusnya saya yang tanya sama Oma. Ada hubungan apa antara Oma dan Gio? Apa ada yang perlu Oma ceritain sama saya? Sesuatu yang belum saya tahu mungkin? Kalau dari bicaranya, sepertinya Pangeran memang sudah tahu kalau aku minta Gio untuk memisahkan dia dengan Putri. Pangeran tahu dari mana ya? Apa jangan-jangan Gio sudah bongkar semuanya ke Pangeran? Oma kenapa diem aja? Saya tanya sekali lagi sama Oma. Apa ada yang perlu saya dengar dari Oma? Sesuatu yang belum saya tahu? Atau mungkin kalau bukan soal Gio, soal papahnya? Oma hanya ngebahas masalah kerjaan sama Gio. Karena dia itu pegawai di sini. Lagi pula apa hubungannya Oma dengan papahnya Gio? Oma benar-benar nggak ngerti maksud kamu, Pangeran.
Sebentar ya, Oma. Saya jawab telepon. Halo. Halo Pangeran. Putri ke rumah sakit Tiara Medika. Tante tadi ngikutin. Kamu kesini ya. Dia nggak tahu soalnya kalau Tante ngikutin dia. Barusan Pangeran dapat telepon dari siapa ya? Sepertinya ada masalah urgent sampai-sampai wajah Pangeran kelihatan tegang dan dia buru-buru pergi seperti itu. Gue yakin banget, Tan. Pasti sebenarnya Obat udah tahu kalau gue udah pernah ngomong soal rencana dia ke Pangeran. Feeling gue sih kayak gitu. Ya, gue harus siap-siap. Sebentar lagi pasti semua bantuan Oma ke bokap gue bakal dicabut. Lo tenang aja, Ci. Gue yakin Pangeran pasti bisa ngatasin semua ini. Lo lupa kalau Pangeran udah janji sama lo, bakal bantu lo sama bokap lo. Guys! Pak Regar ini datang ketok-ketok dulu, kenapa ngagetin aja? Apaan sih, Pak? Bapak kan bisa kalau masuk tuh ketok-ketok dulu bilang permisi. Udah gak sempat, soalnya saya panik. Panik, Kak. Panik. Panik kenapa? Bu Sinta dibawa orang. Kalau itu saya bukan panik lagi. Saya pasti broken heart. Saya pecahin nih kaca, saya langsung lompat, bunuh diri, tau nggak, tak? Bukan. Ini, saya lihat tadi, Bu Soraya, Jo, Bu Soraya, tak? Bu Soraya, Jo, Bu Soraya, tak? Iya apa? Mukanya kenceng banget. Harusnya kan keriput ya, ini kenceng banget, tak? Kayak mau nerkam orang. I'm scared. Udah. Iya. Gimana dong? Pak, Bapak jangan bercanda dong, Pak. Bapak masuk ke ruangan saya dengan kelihatan sangat panik, tapi informasi yang Bapak bawa cuma kayak gini doang. Iya. Ya, ini nggak penting, Pak. Ih, nggak penting. Penting lah. Muka Oma berubah. Masa kenceng banget. Udah, lu tunggu sini ya, lu temenin Pak Regar. Stres banget ya gue kayaknya kalau harus di sini. Mau cari angin dulu. Tak. Jo. Udah, Bapak sini aja nggak apa-apa. Bapak di ruangan saya juga boleh kok. Jo. Kalian berdua bisa tinggalkan ruangan sebentar karena saya mau bicara berdua saja dengan Gio. Oke. Itu maksud saya tadi ini. Oma udah jalan ke sini, belum sempat udah masuk. Yuk keluar ya, tak? Iya, Om. Baik. Iya, Oma. Tak. Gio. Permisi. Sus ya? Saya mau ketemu sama Dokter Vita. Hari ini Dokter Vita praktek kan? Dokter Vita spesialis OBGYN. Mbak pasien baru atau lama ya? Udah daftar belum sebelumnya? Rumah sakit ini karena harus ke rumah sakit lain. Apa Mbak mau daftar untuk hari lain? Kalau mau bisa saya bantu untuk hari ini. Nggak usah deh, makasih ya. Oke, sama-sama. Aduh, repot juga nggak ada Jojo. Biasa tiap hari sama dia, bisa nyuruh-nyuruh dia. Semoga ibunya lekas sembuh yang di kampung. Biar Jojo balik lagi cepat ke Jakarta. Repot nih nggak ada dia. Pangeran nelfon. Berhenti dulu deh. Ya, halo Pangeran. Halo, Om. Om, Putri udah tahu soal penyakit kistanya, Om.
semalam dia accidentally denger Gio sama Dinda ngebahas soal itu. Loh, terus gimana reaksinya? Dia kecewa banget sama kita, Om. Karena kita semua rahasiain ini dari dia. Ya kalau menurut Om ya wajar ya Pangeran. Karena kan selama ini kita sembunyiin semua dari dia. Tapi dia sekarang baik-baik aja kan Pangeran? Putri sekarang OTW ke rumah sakit, Om. Dia mau ketemu sama dokter Vita. Dokter yang selama ini handle dia. Sekarang saya on the way ke sana, Om. Saya tahu info ini dari Tante Lisa. Oh ya udah. Ya. Mimi masih dalam masa pemulihan. Sebaiknya nanti saja aku kasih tahu ke Mimi soal ini. Aku nggak mau Mimi jadi kepikiran Putri. Saya sekarang on the way pulang untuk nemenin Mimi di rumah. Pokoknya saya minta sama kamu update apapun ya. Oke? Pasti saya akan kabarin, Om. Yo, take care. Kamu harus percaya sama saya, Put. Kamu harus yakin kalau apapun yang terjadi, kita berdua akan terus bersama. Saya mencintai kamu tanpa syarat dan apa adanya. Saya menerima semua kekurangan dan kelebihan kamu. Kamu gak boleh putus asa ya, sayang. Saya akan selalu ada buat kamu. Putri udah ke arah poliklinik. Kamu di mana? Ya udah, ke arah poliklinik ya. Tante tunggu di sini. Oke. Putri di mana, Tante? Putri udah masuk ketemu dokter. Kamu buruan nyusul, Ki.